Salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada, khususnya kelas 12. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah dari fisika kuantum, yaitu mengenai radiasi benda hitam. Bagaimana radiasi benda hitam ini dapat terjadi? Maka kalian perhatikan pembelajaran berikut ini secara serius. Animasi sederhana untuk radiasi benda hitam. Secara umum, ada 3 sifat benda ketika menerima radiasi dari suatu sumber radiasi. Yang pertama adalah dipantulkan atau refleksi, yang kedua diteruskan dengan istilah transmisi, dan yang ketiga adalah diserap dengan istilah absorpsi. Kemudian salah satu sumber radiasi alami adalah matahari, di mana matahari dapat memancarkan radiasi dari mulai gelombang radio dan sinar kosmik. Dan gelombang radio memiliki panjang gelombang yang terbesar, sedangkan kosmik panjang gelombang yang paling kecil. Kemudian kita perhatikan suatu sumber radiasi dalam hal ini adalah sebuah lilin yang menyala. Ketika suhu lilin lebih besar dibandingkan dengan suhu sekelilingnya, maka lilin akan dapat meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya. Berbeda dengan lilin, kalau matahari itu memancarkan radiasi dengan warna gelombang yang lengkap, sedangkan lilin itu lebih banyak memancarkan radiasi yang berwarna kuning. Kemudian setiap benda yang dikenai radiasi akan memiliki kemampuan daya serap yang berbeda-beda, karena setiap benda itu memiliki yang namanya koefisien absorpsi. Suatu benda yang dikenai radiasi itu dapat menyerap kalor radiasi sebesar 20%, 50%, dan 80%. Kemudian untuk benda hitam sempurna, semua radiasi yang datang kepada benda itu dapat diserap secara sempurna atau 100%. Dan benda yang menyerupai atau mendekati benda hitam sempurna ini adalah carbon black, di mana carbon black dapat menyerap sampai 99%. Kemudian, ketika benda hitam sempurna dikenai radiasi, maka dia akan menyerap radiasi yang datang dari sumber dan membuat suhu benda hitam ini akan meningkat. Kemudian dengan peningkatan suhu benda hitam, maka suatu saat benda hitam ini akan memancarkan radiasinya ke daerah sekelilingnya, dan kejadian ini disebut dengan radiasi benda hitam. Kemudian perlu kita ketahui bahwa radiasi benda hitam sempurna ini adalah suatu model, artinya tidak akan pernah kita jumpai benda hitam sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap benda itu dapat meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya dengan syarat bahwa suhu benda tersebut haruslah lebih tinggi dibandingkan dengan suhu daripada sekitarnya. Kemudian para ahli membuat suatu benda yang mendekati sifat daripada benda hitam sempurna, yaitu membuat sebuah bola berongga di mana bagian dalamnya dilapisi dengan karbon black. Ketika sinar datang atau masuk ke dalam bola berongga, maka sinar tersebut akan mengalami pemantulan secara terus-menerus. Kemudian pada suatu ketika suhu daripada benda ini akan mencapai maksimumnya dan akan memancarkan kalor atau radiasi ke daerah sekelilingnya. Demikianlah animasi sederhana bagaimana sebuah benda hitam sempurna itu dapat memancarkan kalornya pada suatu saat. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat beberapa daya serap atau emisivitas jenis permukaan benda. Di sini ada 7 jenis benda yang kita buat, di mana yang pertama adalah kuningan, kemudian baja anti karat, kemudian aluminium, dan di sini ada dituliskan dipoles, artinya permukaannya dibuat sehalus mungkin. Dan benda yang terakhir yang di bawah ini adalah karbon hitam, di mana pada suhu 1000 derajat Celcius itu memiliki emisivitas E yang terbesar, yaitu 0,96. Artinya dari benda-benda yang bersuhu sama dengan karbon hitam di sini ada batu bangunan, batu merah,
ternyata karbon hitam memiliki daya serap yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaan laju energi radiasi pada benda hitam. Kita misalkan ini adalah sebuah benda hitam yang sedang meradiasikan kalornya ke daerah sekelilingnya. Untuk menghitung besarnya laju energi kalor yang dipancarkan suatu benda, itu diselidiki oleh Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann. Kemudian, jumlah kalor yang dipancarkan benda setiap sekon disebut dengan laju kalor atau dengan istilah daya. Dirumuskan dengan persamaan laju kalor atau daya radiasi P itu adalah perbandingan kalor per waktu sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 dalam satuan watt. Sebagai keterangan, E adalah emisivitas benda, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kemudian A menyatakan luas permukaan benda dalam satuan meter kuadrat, dan T adalah suhu mutlak daripada benda hitam dengan satuan Kelvin. Nah, sebagai catatan, nilai emisivitas E itu adalah menunjukkan kemampuan benda untuk memancarkan energi atau memancarkan gelombang elektromagnetik.